Hai, di video sebelumnya kita telah membahas tentang penelitian ilmiah yang berkaitan dengan keefektifan doa dalam menyembuhkan penyakit. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang doa, namun menurut perspektif pribadi saya, ini hanya sebuah opini pribadi yang bersifat subjektif. Jadi, saya terbuka terhadap kritikan dan diskusi. Sejujurnya, doa menurut saya adalah perbuatan yang baik dan sama sekali tidak berbahaya. Jadi, semua orang berhak berdoa. Hal yang jadi pertanyaan besar adalah apakah doa ini memang dapat membantu dan berdampak nyata terhadap orang yang didoakan. Menurut saya, jawabannya adalah tidak. Jika kalian orang yang religius dan dengan sepenuh hati berdoa untuk seseorang dan orang tersebut tahu bahwa mereka itu didoakan, maka mereka akan senang. Jika mereka sakit, mungkin saja sakitnya akan sembuh karena mendapat semangat dari doa kalian. Namun, jika kalian bukan orang yang religius, ketika kalian berdoa, maka kalian cuma berbicara dengan diri sendiri. Dan efeknya akan tetap sama terhadap orang yang didoakan. Pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab oleh orang religius adalah jika kalian mendoakan seseorang, namun orang tersebut tidak tahu bahwa telah didoakan, maka apakah akan berdampak? Jika 1 juta orang itu mendoakan kalian, namun kalian tidak tahu apakah mempunyai dampak. Jika jawabannya iya, maka hal tersebut harus dibuktikan. Karena klaim yang tidak didukung bukti, maka dapat diabaikan meski tanpa bukti. Saran saya, jika ada teman atau keluarga kalian yang sakit, daripada cuma berdoa, lebih baik bantu mereka dengan membawakan makanan atau bantu mereka secara finansial. Jika tidak sanggup, maka hiburlah dengan selalu menjenguk, kemudian ceritakan hal lucu yang mungkin membuat mereka tertawa. Hal tersebut jauh lebih berdampak positif daripada cuma mendoakannya. Jika kalian orang religius dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui, maka doa ini akan menimbulkan sebuah paradoks atau kondisi yang bertentangan dengan akal sehat. Karena Tuhan yang Maha Mengetahui pasti telah mengetahui segala hal yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Dia juga telah menentukan segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan jika kalian berdoa agar sesuatu itu dapat terjadi di masa depan, contohnya berdoa untuk kemenangan tim sepak bola favorit kalian, atau agar keluarga kalian dapat sembuh dari penyakit, maka hasil dari doa ini sebenarnya ada dua, yaitu tim sepak bola kalian menang atau kalah, keluarga kalian yang sakit menjadi sembuh atau justru meninggal. Hasil dari doa ini selalu mempunyai kemungkinan, yaitu terkabul atau tidak. Masalahnya adalah Tuhan itu telah mengetahui hasil mana yang akan terjadi dan Tuhan juga telah menentukan hasilnya bahkan sebelum kalian berdoa. Masa depan bagi manusia bukan masa depan bagi Tuhan karena Tuhan berada di luar ruang dan waktu tempat manusia berada. Ini berarti Tuhan sudah tahu dan sudah menentukan jika tim sepak bola favorit kalian akan kalah dan keluarga kalian yang sakit akan meninggal. Karena semua itu sudah termasuk dalam rencana Tuhan yang biasanya kita anggap terbaik. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat manusia. Maka dari itu, jika kalian berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, hasilnya adalah hal tersebut merupakan rencana dan hal yang telah ditentukan oleh Tuhan. Atau hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan tidak mungkin terjadi. Jika hal yang kalian minta atau doa kalian itu bukan bagian dari rencana Tuhan atau tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka doa ini tidak akan terkabul karena kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan telah ditentukan jauh sebelum kalian berdoa. Pada kasus ini tentunya berdoa merupakan hal yang sia-sia. Di sisi lain, jika doa kalian itu memang merupakan kehendak dan bagian dari rencana Tuhan, maka hal tersebut akan terjadi dan pasti terjadi meskipun kalian tidak berdoa. Maka jawaban dari doa tersebut sebenarnya membuktikan kalau berdoa atau tidaknya kita, hasil yang akan didapat merupakan kehendak Tuhan yang tidak bisa dirubah karena kehendak tersebut adalah yang terbaik. Makanya doa tidak akan merubah kenyataan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Hal ini menciptakan sebuah paradoks, yaitu doa kita merupakan bagian dari rencana Tuhan atau tidak. Jika itu merupakan rencana Tuhan, meski tidak berdoa tetap akan terjadi. Jika itu bukan bagian dari rencana Tuhan, maka sekeras apapun kita berdoa, maka tetap tidak akan terjadi. Jika kalian merupakan orang religius dan percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, maka tolong luangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal ini. Jika kalian mempunyai sanggahan atau bantahan terhadap paradoks doa ini, jangan ragu untuk membantahnya, karena saya sangat terbuka dengan diskusi yang sehat dan sangat suka bertukar pikiran dengan siapapun. Yang terpenting adalah saya tidak melarang kalian untuk berdoa, saya cuma mempertanyakan hal yang saya anggap tidak logis dan mungkin saja di masa depan saya juga akan berubah pikiran.
Jadi, tetaplah berdoa jika hal tersebut dapat membuat kalian merasa nyaman dan memberikan dampak positif. Jangan menyalahkan atau menganggap orang yang tidak pernah berdoa itu sebagai orang yang sombong, kurang ilmu, atau membenci agama, apalagi membenci Tuhan. Kita semua mempunyai alasan tersendiri mengapa melakukan atau meninggalkan suatu hal. Jadi, hargailah perbedaan dan diskusikanlah dengan sehat perbedaan tersebut. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.